Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Al-Idrus dengan tema agar hidupmu menjadi lebih mudah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, ya, insyaallah kita akan ngaji kitab kuning. Ya, santri pasti tahu apa itu kitab kuning. Jadi kitab yang memang dulu bahan kertasnya kuning. Nah, kalau yang saya pegang ini kitab kuning yang betul-betul asli, tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Ini merupakan kitab yang berisi nasihat-nasihat, wejangan-wejangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana kakak beliau adalah guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Nah, kita akan coba baca sedikit. Insyaallah sedikitnya orang-orang soleh itu nggak sedikit, full barokah, ya full barokah. Kalau hati kita ini kita sirami dengan kalimat-kalimat hikmah nasihat orang-orang soleh, insyaallah hati kita akan hidup. Tapi kalau hati nggak disirami, ya seperti tumbuhan. Tumbuhan kalau nggak disirami, lama-lama layu terus mati. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, di antaranya nasihat Habib Ali Habsyi dalam wejangan-wejangan yang beliau sampaikan nyantai bersama teman-temannya ketika duduk-duduk atau di majelis adalah kalimat berikut. Wa qala radhiyallahu anhu Asyar fi sihatil iftikar ila al-ghaffar idza adharta hajatak wa faqrak wa arafta haqqa man iftakarta ilaih sahula alaik walakin azza hadha alaina li'anna al-insan yurid lahu ikhtiyar wa yurid anna al-amra yajri ala ma 'indahu la ala ma 'inda Allah ayatul ghus bariha la tadbir khilaf tadbirillah. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat katanya Habib Ali, perkaranya itu yang jadi sumber keberhasilan seseorang. Kalau orang mau berhasil, orang mau urusannya jadi beres semuanya, hidupnya enak, hidupnya nyaman, hatinya tenang, pikirannya nggak kacau, adalah sihatil iftikar ilal ghaffar. Dia betul-betul merasa butuh kepada Allah yang Maha Pengampun. Nah, kalau kita betul-betul merasa butuh kepada Allah setiap saat, jadi butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hidupnya akan jadi enak, jadi nyaman. Idza adharta hajatak wa faqrak. Kalau kamu tunjukkan kebutuhanmu, ya kamu laporkan kebutuhanmu, kemudian kamu tunjukkan semua kefakiranmu ini, kamu nggak bisa ini, kamu nggak punya ini, kamu tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu ngerti, kamu sekarang lagi menunjukkan kepada siapa? Kamu lagi laporkan kepada siapa? Melaporkan pada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Bisa, dan nggak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh-sungguh seperti itu, kamu laporkan kebutuhanmu, dan kamu paham Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, dan hanya Allah yang bisa, dan hanya Allah yang kuasa, sahula alaik, maka semua urusan jadi mudah, nggak ada yang berat. Tapi yang jadi masalah, ya kita itu mau semua sesuai dengan pikiran kita. Ya kita pakai pola pikir kita, rencana kita, semua terwujud, pengennya kita sesuai yang kita rencanakan. Padahal yang bisa merencanakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya rencana. Yang ngatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Etil kusbariha. Ya kamu serahkan saja. Ini busur panahnya serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya biar Allah yang ngatur semuanya. Yang penting kamu tunjukkan hajatmu. Ya kamu lakukan yang kamu bisa. Bisanya apa sesuai syariat dijalani. Tapi jangan ngatur Tuhan. Ya, jangan ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngatur Allah Subhanahu wa taala, kacau hidup ini. Kita akhirnya menjadi putus asa, menjadi orang yang lemah, ya, orang yang mudah goyah dan jatuh. Kenapa? Setiap kali ngatur dengan ilmu yang kita rasa kita miliki, pengalaman yang kita rasa kita punyai, kita bersandar pada teman-teman yang kita rasa setia, kita bersandar pada simpanan-simpanan yang kita miliki, harta, properti dan lain sebagainya. Ternyata yang terjadi di luar semua itu akhirnya stres. Ya, akhirnya stres. Tapi kalau sejak awal kita tunjukkan, ya Allah saya nggak bisa, Engkau yang Maha Bisa, saya nggak punya, Engkau yang punya, saya butuh ini loh ya Allah, saya butuh ini ya Allah, maka semua jadi mudah. Tinggal kita bergerak dan bergerak. Kata orang Jawa, obah mamah. Orang kalau mau bergerak nanti akan bisa makan. Ya kalau dalam pepatah Arab, al-harokah barokah. Kalau mau bergerak nanti berkah. Nah ini isi kitab kuning itu ya, seperti ini nasihat-nasihat. Makanya para santri itu yang mau belajar betul-betul kitab kuning, sesungguhnya dia memiliki gudang keilmuan yang nggak akan pernah habis. Ya gudang ilmu yang luar biasa. Insya Allah dari channel YouTube Habib Novel Al-Idrus kita akan belajar kitab kuning sebanyak mungkin. Kali ini kita lagi mengutip dari nasihat Habib Ali Al-Habsyi, yang kakaknya merupakan guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, dan beliau sendiri adalah pengarang Maulid Simtud Duror. Nanti kita kesempatan yang lain akan belajar buku-buku yang lain. Jangan lupa ya, subscribe. Kalau belum subscribe, kemudian tekan loncengnya, like dan share. Ya, like dan share. Insya Allah ini manfaat. Semakin banyak orang yang nonton, semakin besar pahala Anda yang membantu untuk nge-share-nya. Nah, karena ini ilmu. Jadikan ini daganganmu. Ya, jual ke orang-orang. Gratis. Ya, cuma cukup dia download, dia share. Maka insya Allah dapat pahala yang besar. Ada ala khairin kafa'ilih.
orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang mengamalkan kebaikan itu sendiri. Kalau kita belum bisa, siapa tahu orang lain bisa. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ini malam Jumat, banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.